Bukan boneka beruang kecil miliknya. Melihat benda tersebut, kenangan tentang trauma kecelakaan itu datang kembali. Di tengah kesedihannya yang mendalam, Gang Hee pergi menemui ayahnya. Ia merasa bahwa kehadirannya di dunia ini tak pernah diinginkan oleh kedua orang tuanya. Namun hal itu tidaklah benar. Saat itu, Chun Pil bahkan rela meninggalkan band impiannya demi kembali ke desa Hana bersama istri dan anaknya. Keputusan itu adalah bukti bahwa ia sangat mencintai mereka berdua. Setelah berbicara dengan ayahnya, Gang Hee merasa sedikit lebih tenang dan memutuskan untuk menemui Ibu Yeonsu. Ia meminta maaf atas semua yang telah terjadi, terutama kecelakaan yang merenggut nyawa suami suci. Jauh dalam lubuk hatinya, Gang Hee terus dihantui rasa bersalah atas kematian kedua orang itu. Setelah ia mengingat semua yang terjadi di masa lalu, kini Gang Hee juga tak bisa menatap Yeonsu dengan cara yang sama. Ia merasa tak layak untuk melanjutkan hubungan dengan orang yang pernah ia sakiti. Meskipun sebenarnya Yeonsu tak pernah menyalahkannya, namun Gang Hee tetap bersikeras ingin mengakhiri hubungan mereka. Yeonsu tak bisa membiarkan Gang Hee pergi begitu saja. Dengan napas tersengal, ia berlari mengejarnya, meraih tangannya dan memeluknya dengan erat. Ia ingin meyakinkan wanita itu bahwa masa lalu tak lagi penting baginya. Namun bagi Gang Hee, semua itu tak semudah yang Yeonsu pikirkan. Rasa bersalah telah menghantuinya selama bertahun-tahun dan menjelma menjadi beban yang terus ia pikul dalam setiap langkahnya. Pada akhirnya, Yeonsu pun tak bisa lagi menahan wanita itu. Ia terpaksa harus melepaskannya. Namun sebelum itu terjadi, ia berjanji bahwa tak akan ada yang berubah. Sejauh apapun Gang Hee mencoba menjauh, ia akan tetap setia menunggunya. Gang Hee melangkah pergi dengan air mata yang terus mengalir, meninggalkan Yeonsu yang berdiri kaku di tempatnya. Sekembalinya ke motel, Yeonsu dikejutkan oleh kondisi kesehatan Tuan Chun Pil yang kian memburuk. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya ia segera membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Chun Pil menderita leukemia dan harus menjalani kemoterapi. Dari keterangan Jonggu, Yeonsu akhirnya mengetahui bahwa pria tua itu telah berjuang sendirian selama 3 tahun terakhir. 12 kali kemoterapi telah ia jalani, namun tak ada seorang pun yang mengetahuinya selain dirinya. Dan kini Chun Pil telah menyerah. Ia tak ingin lagi menjalani pengobatan yang hanya akan memperpanjang penderitaannya. Jonggu pun meminta bantuan Yeonsu untuk membujuk Chun Pil agar mau kembali berobat. Sayangnya, meski Yeonsu sudah berusaha sekuat tenaga, pria tua itu tetap bersikeras menolak. Ia bahkan meminta Yeonsu untuk merahasiakan kondisinya dari Gang Hee. Ia tak ingin membebani putrinya yang baru saja mulai menata kehidupannya. Di lain tempat, Gang Hee masih dihantui rasa bersalah yang terus membayanginya. Pada akhirnya, langkah kaki membawa dirinya pergi ke gereja untuk mencari sebuah jawaban. Sukyung yang melihat Gang Hee lantas mengikuti dan mendengarkan pergolakan batinnya. Dengan penuh tangis, Gang Hee bertanya-tanya apakah dosa-dosanya di masa lalu masih bisa diampuni. Untuk menebus dosa-dosanya itu, ia bahkan sempat berniat menyerahkan diri ke polisi meski Sokyung menghentikannya. Menurutnya, Gang Hee tak seharusnya menghindar dengan cara seperti ini. Jika ingin menebus kesalahan, ia harus meminta maaf pada Yeonsu dan menerima konsekuensi langsung darinya. Sekembalinya ke motel, Gang Hee ingin berbicara dengan Yeonsu namun tak menemukannya dimanapun. Ia juga berusaha mencari ke klinik namun tetap tak menemukan jejaknya di sana. Pada akhirnya, Gang Hee mencoba untuk menghubunginya namun pria itu tak menjawab panggilannya. Bahkan pesan yang dikirimnya berkali-kali pun tetap diabaikan. Hingga pada akhirnya, saat mendengar kabar bahwa Yeonsu telah kembali, Gang Hee segera menemuinya. Namun bukannya mendapat jawaban, ia justru melihat bagaimana pria itu dengan sengaja menghindarinya.
Tak ingin masalah ini berlarut-larut, Sokyung akhirnya menemui Yeonsu dan memberitahukan bahwa Gang Hee berencana pergi ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya. Mendengar hal tersebut, Yeonsu tak bisa tinggal diam. Ia tak bisa membiarkan Gang Hee melarikan diri, menghabiskan sisa hidupnya dengan rasa bersalah yang tak seharusnya ia tanggung. 말려야죠. 자네 성격에 Yeonsu pun mengajak Gang Hee pergi ke kantor polisi untuk melihat kembali berkas kecelakaan yang merenggut nyawa orang tua mereka. Jika memang Gang Hee adalah penyebab kecelakaan itu, maka ia tak seharusnya melarikan diri, melainkan tetap berada di sisinya. Setelah menelusuri laporan kecelakaan, mereka akhirnya menemukan jawaban yang selama ini dicarinya. Dokumen resmi dan hasil penyelidikan rupanya membuktikan bahwa kecelakaan tragis itu terjadi akibat jalanan yang licin karena salju dan bukan karena kesalahan Gang Hee semasa kecil. Gang Hee hanya bisa terpaku, matanya menelusuri setiap baris laporan seolah memastikan bahwa yang ia baca adalah kenyataan. Selama ini ia telah menyalahkan dirinya sendiri atas sesuatu yang tak pernah